Yesus, demi nama Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus masih tetap di tahtanya. Sungguh anugerah Tuhan sehingga kita boleh lagi beribadah hari ini dengan apa adanya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita membuka Alkitab kita. Kita langsung kepada firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai ayat 46. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai dengan ayat 45. 45 saja, saudara. Baik, kita mau melihat bagaimana Allah membuat segala sesuatu menjadi jelas. Karena itu adalah janji Tuhan dalam tahun ini bagi kita. Tahun ini adalah, Tuhan katakan bagi kita adalah tahun batu penjuru, tahun pengarah, di mana kebijakan Tuhan sebagai pemimpin di bumi dan di sorga. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat semua arah menjadi jelas dalam tahun ini. Salah satu contohnya saja, saudara, bahwa perang yang berkecamuk, yang hampir-hampir memasuki perang dunia ketiga, tetapi sudah memasuki berhentinya perang. Nah, itu salah satu bahwa karya Tuhan membuat juga arah menjadi jelas. Karena itu sangat berdampak bagi kita juga dan juga bagi seluruh dunia. Dengan berhentinya perang, maka kemungkinan yang buruk tadinya akan terjadinya perang dunia ketiga sudah tidak akan lagi memasuki perang dunia ketiga, karena perang di Timur Tengah sudah saat ini memasuki gencatan senjata, jadi sudah berhenti berperang. Jadi itu juga merupakan salah satu di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus kita, yaitu membuat arah semakin jelas. Nah, kita mau melihat lagi di dalam Alkitab kita ini, apakah lagi yang Tuhan mau buat arah yang menjadi jelas. Khususnya juga bagi kita, Tuhan akan melakukan dengan membuat arah semakin jelas pada tahun ini. Saudara, kita mau melihat bagaimanakah karya-karya Tuhan dalam melakukan semua itu dengan memberikan firman-Nya sebagai acuan bagi kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, saudara bisa melihat Alkitab saudara. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai ayat 45 dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ini sangat luar biasa, saudara. Kemudian ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia,
Pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang hebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Nah, saudara, di sini sesuatu yang sangat luar biasa di awal pembacaan ayat firman Tuhan kita ini, yaitu di ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena pendengaran rohani dari Elia ini sangat aktif. Saudara, tidak ada masih tanda-tanda hujan waktu Elia berkata ini. Tidak ada masih, saudara, tanda-tanda hujan seperti petir, seperti guntur, seperti kilat. Itu tidak ada. Tetapi Elia sudah mendengarnya di dalam roh, di dalam pendengaran rohaninya, bahwa sudah didengarnya ada petir, ada guntur, ada kilat. Dia dengar di dalam pendengaran rohaninya, dan dia langsung berkata dengan iman, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, pendengaran rohani Elia sangat begitu tajam, sangat begitu aktif. Kenapa? Karena dia selalu penuh dengan Roh Kudus, selalu bersekutu intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan kepadanya untuk mendengar derau hujan yang sudah secara rohani sudah akan turun, sudah bisa kedengaran. Walaupun secara fisik, secara jasmani belum ada tanda-tanda sama sekali. Dan ini dibuktikan ketika di ayat 42, Ahab, Elia menyuruh bujangnya itu naik ke atas gunung untuk melihat ke arah laut, apakah sudah ada tanda-tanda hujan. Dan bujangnya itu menjawab, belum ada tanda-tanda sama sekali yang mau menunjukkan hujan, belum ada. Cerah sekali masih, terang sekali masih. Awan belum ada sama sekali, atau kabut belum ada, mendung belum ada. Tapi yang luar biasanya, Elia tadi di awal sudah bisa mendengar dalam rohnya, mendengar suara derau hujan. Inilah sangat luar biasa. Kalau kita menang di dalam alam roh, maka kita akan menang, menuai kemenangan di dalam alam jasmani. Kalau kita menang di dalam berdoa, di dalam roh, maka di dalam alam jasmani, di dalam hidup jasmani kita akan menuai kemenangan. Sangat luar biasa sekali. Elia begitu yakinnya dia akan pendengaran rohaninya. Dia mendengar, dia berkata dengan yakin di ayat 41 ini, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal matahari masih begitu cerah, mendung sedikit pun tidak ada. Kita bisa melihat di ayat 42-nya untuk membuktikannya ini. Di ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah. Di sini baru dia mulai berdoa.
berdoa untuk meminta Tuhan membuktikan apa yang sudah dia dengar dalam alam rohnya. Dia dengar dengan telinga rohaninya, ada bunyi derau hujan, supaya Tuhan nyatakan itu di dalam wujud kenyataannya. Di sini masih bermulai dia berdoa dan kita ikuti. Ketika dia mulai mengambil sikap berdoa dengan membungkuk sampai ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, dan di ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Lalu bujangnya itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda apa-apa bahwa hujan, tanda-tanda hujan mau turun, tidak ada. Lalu kemudian kata Elia kepadanya, pergilah sekali lagi. Sampai 6 kali tidak ada jawaban. Bujangnya itu tetap sama, tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda mau hujan. Bayangkan di awal tadi di ayat 41, Elia sudah mendengar derau hujan. Di dalam alam roh, di telinga rohaninya sudah kedengaran bagi dia ada derau hujan. Sekalipun di alam fisik, di alam jasmani, belum ada tanda-tanda sama sekali. Demikianlah bujangnya itu melakukan sampai 7 kali pergi melihat tanda-tanda itu. Pada kali yang ke-7, di ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Bayangkan, pada ke-7 kalinya bujang itu disuruh Elia pergi melihat. Barulah dia lihat ada awan sebesar setelapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Kita perhatikan di 45. Ini puncaknya, endingnya. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Saudara, sangat sesuatu yang luar biasa. Dia bisa mendengar lebih dulu adanya derau hujan, padahal belum ada tanda-tanda. Dan itu dibuktikan dalam tindakannya. Dan itu dia katakan dalam perkataan imannya. Pergilah bujangku melihat ke arah laut. Tapi jawaban bujangnya itu, Elia tuanku, tidak ada tanda-tanda. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa hujan mau turun. Elia berdoa lagi. Dia suruh lagi bujangnya, ayo pergi lagi, coba lihat lagi. Bujangnya kembali lagi setelah melihat, tidak ada tanda-tanda tuanku. Ketiga kali Elia berdoa lagi, tetap membungkuk badannya sampai menyentuh tanah mukanya. Oh, mohon supaya Tuhan nyatakan. Tidak ada tanda-tanda. Sampai ke-6 kali bujangnya kembali mengatakan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tapi pelajaran yang sangat menjadi pedoman bagi kita, menjadi berkat yang perlu kita petik dari hidup Elia ini. Dia tidak berhenti berdoa sebelum Tuhan menjawabnya.
7 kali adalah angka sempurna bagi Tuhan. Itu tandanya bahwa sampai berapa kali pun Elia berdoa sebelum ada tanda-tanda, Elia tidak akan berhenti berdoa. Itu artinya dalam arti kata 7 kali. Sampai Tuhan menjawab doanya, baru dia berhenti mendoakannya. Ke-7 kalinya bujangnya datang setelah melihat tanda-tanda ke arah laut itu. Bujangnya datang kepada Elia berkata, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, tuanku. Saudara, awan setelapak tangan. Kita biasa sudah mengetahui tanda-tanda alam. Kalau ada awan, itu kayaknya besar kemungkinan ada tanda-tanda hujan mau turun. Tapi ini hanyalah setelapak tangan saja awannya. Berarti ini sesuatu yang sangat jeli terhadap pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kuasa Tuhan. Inilah karena Elia sudah terbiasa dengan bujangnya ini, sudah dilatih akan mengenal kerja kuasa Tuhan. Hanya awan setelapak tangan saja dia lihat timbul. Tadinya sama sekali tidak ada. Dia sudah cukup tanda awan setelapak tangan untuk mempercayai hujan akan turun. Biasanya kalau awan mendung sedikit saja, orang masih ragu mau hujan atau enggak ini. Tapi kalau mendung yang sudah kayak memenuhi langit, itu baru orang yakin sekali, ini pasti hujan mau turun. Tapi ini awan setelapak tangan saja timbul, bujangnya langsung yakin memberitahu, wah, dia katakan awan kecil. Maka dia katakan awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu apa kata Elia? Kita lihat sini tindakan Elia setelah mendengar awan kecil telapak tangan itu. Apa kata Elia? Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini sangat luar biasa, begitu yakinnya setelah ada awan setelapak tangan, begitu yakinnya Elia menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan ini kepada Raja Ahab. Jangan sampai kau terhalang hujan, cepat-cepatlah pergi. Karena hujan segera turun. Masih awan setelapak tangan. Saudara, apa maksudnya ini? Inilah kebijakan Tuhan. Sanggup membuat semua arah menjadi jelas. Walaupun menurut kita kayak belum memungkinkan hal itu akan terlihat jelas. Dengan awan hanya setelapak tangan saja. Kalau bagi pikiran manusia, pemandangan manusia itu belum cukup untuk melihat sesuatu itu jelas. Mau hujan mau turun. Tapi kalau awan sebesar seluas langit kayak memenuhi langit, mendung memenuhi langit, itu baru orang yakin. Karena biasanya orang percaya hanya dengan matanya, penglihatan matanya, ataupun semampu pikirannya memikirkannya. Selebih itu biasanya manusia sudah tidak mau mempercayainya.
Karena itu udah di luar akal pikiran dia merasa. Tapi apakah kita mau menaklukkan pikiran kita kepada kuasa Allah supaya pikiran kita tidak membatasi kerja kuasa Allah? Karena kerja kuasa Allah jauh melampaui akal pikiran manusia. Elia membiasakan dan melatih hidupnya, bahkan melatih bujangnya ini untuk selalu percaya akan hal yang mustahil. Sekalipun tidak mungkin menurut pikiran, tetapi Elia sudah membiasakan dirinya dengan menyerahkannya kepada Allah. Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menurut pikiran. Di awal saja ini sesuatu yang sangat luar biasa di ayat 41 tadi. Ini seolah-olah seperti gong yang dibunyikan Tuhan di telinga saya waktu membaca ayat 41 ini. Kenapa saudara? Karena bisanya Elia di ayat 41 berkata, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Elia sudah mendengar apa yang belum didengar telinga jasmani. Elia sudah mendengar suara derau hujan dalam alam rohani, dalam alam roh. Kalau kita menang dalam alam roh, kalau kita sudah mengalami kemenangan dalam berdoa di dalam roh, maka kita akan menuai kemenangan di dalam alam jasmani. Dan ini terbukti dari pengalaman Elia ini bersama Tuhan. Bagaimana dia sebelum ada pun tanda-tanda mendung mau hujan turun, dia sudah mendengar derau hujan di telinga rohaninya, di dalam rohnya. Di dalam rohnya dia mendengar ada suara derau hujan. Saya pernah diperdengarkan Tuhan seperti ini di dalam alam roh. Saya mendengar begitu jelas ada suara jerit tangis yang meraung-raung meminta pertolongan. Saya mendengar begitu jelas suara tangisan, hisak tangisan yang begitu terhisak-hisak. Lalu saya tanya Tuhan, suara hisak tangisan apa ini Tuhan? Tuhan menjawab saya, berkata, suara tangisan umatku memohon pertolongan akan kuasaku dari penderitaan mereka. Waktu itu saya jawab, Tuhan, kuasamu itu ada. Kuasamu itu sudah ada pada saya. Saya mau, saya rindu menolong mereka. Umatmu di mana ini? Umatmu yang mana ini? Yang meraung, menangis, memohon pertolongan kuasa Allah. Saudara, bisa kita mendengar ketika ada seorang perempuan, seorang nona yang diberitahukan Tuhan kepada saya bahwa ada sebuah traumatis yang begitu besar dalam hidupnya, yang itu sangat mengganggu saat ada waktu-waktu berkala dalam hidupnya. Tuhan perdengarkan ke telinga rohani saya suara sirine ambulans. Suara sirine ambulans. Waktu itu saya sedang berdoa di kamar. Saya mendengar suara sirine ambulans.
Dan Tuhan memberitahukan dengan suara sirine ambulan ini kepada seorang nona, seorang perempuan yang mengalami traumatis dengan suara ambulans. Lalu ketika saya selesai berdoa, saya minta seorang pelayan Tuhan waktu itu memanggil perempuan itu. Lalu dihadapkan kepada saya. Lalu saudara, saya to the point langsung. Saya berkata kepadanya, apa yang pernah kau alami dengan suara ambulans di dalam masa hidupmu? Saya waktu bertanya begitu, hanya hitungan beberapa detik, perempuan itu langsung menangis terhisak. Rupanya dia pernah di dalam hidupnya mengalami dengan traumatis sebuah suara sirine ambulans. Lalu dia menangis. Lalu saya bertanya, kenapa kau menangis? Apa yang berkaitan dengan hidupmu terhadap suara ambulans? Sirine ambulans. Lalu perempuan itu berkata, waktu itu ambulans datang membawa satu sosok mayat. Dan mayat di ambulans itu orang yang sangat saya sayangi, yaitu keluarga saya. Saya sangat merasa kehilangan dengan datangnya ambulans membawa mayat keluarga saya itu. Saudara, ini tersimpan jauh di dalam hidupnya trauma dengan suara ambulans itu. Karena pada waktu saya tanya, berapa tahun lalu ini kau alami? Saudara, dia menjawab, kalau tidak salah saya waktu itu sudah ada hampir 8 tahun atau lebih. Ini terus mengiang. Dan ada waktu-waktu berkala suara itu akan datang dan itu akan mengganggu hidupnya dalam beraktivitas. Dia pasti akan dirundung duka, kesedihan yang mendalam setiap kali suara ambulans itu datang. Walaupun sudah 8 tahun berlalu. Lalu akhirnya saya berdoa bagi dia untuk dia bisa dilepaskan dari traumatis itu. Untuk saya meminta kuasa Tuhan mencabut suara ambulans yang pernah mengiang berapa tahun lalu di dalam batinnya. Dan saudara, setelah itu perempuan itu tidak pernah lagi terganggu dengan suara ambulans itu. Suara ambulans itu hilang dari batinnya. Dan dia bebas, lepas dari traumatisnya, saudara. Saudara, yang mau saya sampaikan dari firman ini, bahwa Elia sebelum pun ada tanda-tanda awan atau mendung menunjukkan hujan mau turun, dia bisa sudah mendengar suara derau hujan. Kenapa? Karena hal itu bisa dilakukan Allah bagi dia. Tuhan bisa memberikan suara itu untuk petunjuk. Dan di sini kita mengingat kebijakan Tuhan sebagai pemimpin di dunia dan di sorga. Dia membuat kebijakan dengan berkata bahwa dalam tahun ini Tuhan akan membuat semua arah menjadi jelas. Mampukah Tuhan melakukannya?
Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dia, sebab dia berkuasa melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Kita ingat ketika Allah berjanji kepada Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bagi Abraham bahwa dia akan mendapatkan seorang keturunan, apalagi yang mau dikatakan sebanyak bintang di langit nanti keturunanmu, padahal anaknya satu pun tidak ada. Istrinya Sarah sudah mati haid, tidak bisa lagi mengandung, dan Abraham tubuhnya sudah mencapai hampir 100 tahun. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kalimat lanjutannya di Alkitab dituliskan, namun Abraham tetap berharap dan percaya bahwa apa yang dijanjikan Allah, dia berkuasa melaksanakannya. Lalu apa yang terjadi? Jadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi karena Abraham tetap berharap dan percaya, lalu Allah memperhitungkan itu sebuah kebenaran untuk pantas Allah lakukan menjadi sebuah kenyataan. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberikan nama Ishak. Lalu Ishak mengambil seorang istri. Ishak berdoa kepada istrinya karena diketahui ternyata istrinya mandul. Ishak berdoa kepada istrinya yang mandul. Lalu Tuhan membuka rahim istrinya menjadi bisa mengandung. Maka tepatlah waktunya lahirlah anak Ishak. Namanya Esau dan Yakub. Lalu Yakub melahirkan 12 orang anak laki-laki. Dari 12 anak Yakub inilah menjadi tumbuh sebuah bangsa yang besar, namanya bangsa Israel. Kegenapan janji Allah digenapi. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya, dan seperti pasir di tepi pantai. Itulah bangsa Israel, keturunan Abraham. Janji digenapi jikalau kita menantikannya dengan sabar dan percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun, mari kita tetap berharap dan percaya. Elia bisa mendengar suara derau hujan, walaupun belum ada tanda-tanda. Biasanya kan kalau kita bisa mendengar suara deru hujan itu kedengaran sekali, dan itu biasanya udah disertai dengan titik-titik air yang sudah menetes. Kedengaran suara deru hujan itu sudah disertai dengan air yang jatuh dari langit. Tapi ini tanda-tanda, awan mendung pun tidak ada. Tapi Elia sudah mendengar, yakin sekali kata-kata kalimat perkataan Elia di sini di ayat 41 ini, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Udah dia dengar, walaupun belum ada tanda-tanda hujan. Dia masih baru mulai membungkukkan badannya ke tanah, lalu mulai berdoa meminta supaya Tuhan membuat semua menjadi jelas. Apa yang dia sudah dengar, derau hujan kedengaran, di langit belum ada tanda-tanda, langit masih cerah, tidak ada menunjukkan tanda-tanda hujan. Tapi Elia berdoa meminta supaya Tuhan buat arah daripada itu menjadi jelas. Apakah langkah yang pertama Tuhan lakukan untuk membuat tanda-tanda arahnya jelas? Awan setelah patangan. Beginilah Tuhan melakukan kebijakan yang sudah Dia ambil. Dia adalah Raja segala raja.
Dia raja di atas segala raja. Dia tidak pernah mengambil kebijakan lalu dia ingkari. Saya sudah mendengar suara seruan Tuhan berkata bahwa tahun ini saya akan membuat semua arah menjadi jelas. Saya sudah mendengar itu di dalam suara pendengaran roh. Dan Tuhan yang akan bertindak melaksanakannya. Bagaimanakah cara-cara Tuhan bekerja, berkarya? Bisa saja Tuhan dengan memberikan tanda awan setelapak tangan. Bisa saja Tuhan memberikan tanda-tanda kecil. Dengan itu kita mulai bisa melihat, wih, ini kayak tanda-tanda. Saudara, kita perhatikan ketika bujangnya Elia itu sudah melihat ada tanda kecil sebesar awan setelapak tangan. Dia beritahukan pada Elia. Lalu apa respon Elia? Saudara, ketika bujangnya itu datang memberitahukan di ayat 43 tadi, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Lalu apa kata Elia? Apakah berhenti Elia? Ya sudah, kalau begitunya jangan sampai ini suara-suara yang kudengar ini tadi, suara-suara halusinasi. Ya sudah. Apakah Elia menyerah? Tidak. Elia berkata, pergilah sekali lagi. Kedua kalinya berarti datang lagi dia. Begitulah dramatisirnya. Kedua kalinya datang lagi memberitahu pada Elia. Belum ada, tidak ada Elia. Ya sudah, pergi sekali lagi. Lihat lagi. Capek sekali aku ini. Bolak-balik. Keempat kalinya, Elia tidak ada. Tidak ada tanda-tanda. Masih kau suruh ke aku? Iya, pergi sekali lagi. Capek ini Elia. Ini naik ke atas, mendaki ini, ke atas gunung ini. Ya setia ajalah kau. Ada upah orang yang setia. Orang yang setia akan mendapat upah dari Tuhan. Pergi sekali lagi. Iya. Lagi kelima kalinya. Pulang lagi. Elia, sudah ada apa-apa. Sudah sah. Kalau ini mau setia kau sonde. Ingat, Tuhan ajarkan setia. Percaya terus. Jangan pernah menyerah walau lelah. Sekalipun lelah, tapi jangan pernah menyerah. Jangan ada kata menyerah. Pergi lagi. Iya pula, ya betul juga. Elia, ya Tuanku ya. Keenam kalinya dia pulang. Tidak ada Elia. Tidak ada apa-apa tanda-tanda. Oke. Minta sama kau, pergilah sekali lagi. Saudara, ketujuh kalinya berbeda cara bujangnya itu pulang dari tempat melihat awan tadi, tanda-tanda tadi. Berbeda cara dia berjalan pulang. Dia jalan kayak lari terpontang-panting. Saya bisa melihatnya, bayangkan itu bagaimana cara dia itu lari terpontang-panting karena udah lihatnya ada tanda. Saking senang girangnya dia karena udah ada tanda. Wah, betul juga ya. Untung laku setia. Kalau sampai tadi yang kali kelima, keenam aku udah menyerah, maka aku tidak akan dapat upah lagi dari Tuhan.
Kali ketujuh dia berjalan pulang mau memberitahukan kepada Elia. Dia udah berjingkrak-jingkrak seperti anak sapi lepas kandang. Berjingkrak-jingkrak dia senangnya, girangnya. Elia, 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 Tuanku Elia. Kenapa? Ada tanda. Kenapa? Awan kecil sebesar telapak tangan. Wah, cepat kau bilang sama Raja Ahab supaya dia cepat turun. Jangan sampai dia kehujanan. Saudara, bayangkan hidup orang yang menaruh percaya pada Tuhan itu sangat berbeda. Akan selalu mengalami sesuatu yang supranatural, spektakuler, sesuatu mengalami mujizat. Bayangkan ketika mereka mengalami mujizat ini, belum sampai pun di puncak mujizat itu, udah begitu mereka mengenali cara-cara Tuhan bekerja. Itulah karena udah terbiasa mereka mengenali cara-cara Tuhan bekerja. Hanya dengan tanda awan telapak tangan saja mereka udah begitu girangnya dan percayanya. Ada orang bahkan udah terjadi pun mujizat, dia belum percaya juga. Udah terjadi, dilihatnya mujizat nyata di depan matanya, bisa belum percaya. Bagaimana bekunya hati manusia seperti itu. Tapi ini karena udah terbiasa dia dengan hidup bersama Tuhan, hidup mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dia udah sampai kenal sekali tanda-tanda Tuhan berkarya. Karya-karya Tuhan, cara-cara Tuhan bekerja itu dia udah paham. Hanya awan telapak tangan, pergi katakan kepada Raja Ahab. Malah masih awan. Saudara, seringkali kita harus diteguhkan Tuhan dengan tanda-tanda awan telapak tangan ini untuk bisa lebih meyakini. Tuhan tahu. Tuhan peduli. Untuk bisa kita lebih meyakini akan karya Tuhan yang sudah mau dinyatakan. Dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal hujan yang dialami Elia ini, dalam hal sebuah kesembuhan pun, dalam hal sebuah kemenangan pun, keberhasilan pun, kedudukan, jabatan, Tuhan berlaku kuasanya untuk semua itu. Dalam hal kedudukan jabatan seperti Daniel mengalami sekali bagaimana Tuhan mengangkat dia dari seorang pejabat tinggi di negara yang bukan asalnya di situ. Dia bukan orang putra daerah. Tapi Tuhan mengangkat dia dengan memberikan sebuah kedudukan jabatan tinggi. Dan itu dimulai dari jabatan yang paling rendah. Dia dimulai dari sebagai staf pelayan Daniel itu sampai diangkat Tuhan jadi pejabat. Kenapa? Nah, satu saja yang dipegang oleh Daniel, yaitu selalu percaya bahwa Tuhan ada dan bisa bekerja. Tuhan ada dan bisa bekerja. Maka Tuhan, Alkitab menuliskan, Tuhan mengaruniakan kasih yang besar kepada atasan Daniel untuk supaya atasannya itu memperhatikan Daniel. Luar biasa ya. Tuhan bisa buat apa saja yang dia mau. Tentu saja semuanya yang positif, yang baik, yang berguna. Tuhan mengaruniakan kasih sayang yang besar di hati atasan Daniel untuk supaya atasannya itu memperhatikan Daniel. Saudara, ingatkah kita kepada Yakub? Tuhan membuka hati pamannya Laban untuk memperhatikan Yakub.
Sehingga pamannya Laban bisa melihat setiap apa yang dikerjakan Yakob ini Tuhan buat berhasil. Apa yang dikerjakan tangan Yakob Tuhan buat berhasil. Tuhan yang membuat berhasil. Bukan karena skill dan keahlian Yakob. Sebab dia tidak punya pengalaman di dalam beternak domba waktu itu. Dia tidak terlalu punya skill di situ. Tetapi dia punya Tuhan yang disertakannya dalam pekerjaannya. Sehingga Tuhan membuat segala apa yang dikerjakan tangan Yakob berhasil. Maka Yakob menjadi sangat kaya diberkati Tuhan dan amat sangat kaya oleh pekerjaan tangannya yang diberkati Tuhan. Saudara, ini sangat luar biasa. Tuhan memberikan kebijakan dalam tahun ini akan membuat semua arah menjadi jelas. Saudara, kita perhatikan ketika sudah masuk pada kali ke-7, barulah ada tanda awan setelapak tangan. Ayat 44 dikatakan di sini, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini sangat iman yang luar biasa, iman yang disertai dengan perkataan iman. Sebelum terjadi pada wujud kenyataannya, iman dan disertai dengan kata-kata iman. Turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Begitu sudah yakinnya Elia bahwa hujan itu benar-benar akan turun, walaupun masih tanda telapak tangan yang kelihatan. Kalau di ayat 45, maka dalam sekejap mata, saudara bayangkan, dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Dalam sekejap mata awan telapak tangan tadi langsung membesar, memenuhi semua langit. Langsung. Lalu apa yang terjadi? Turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Ini masih ada di ayat 46 yang sebenarnya sesuatu yang lebih luar biasa lagi yang dinyatakan Tuhan. Waktu itu Tuhan menerbangkan Elia. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Saudara, intinya dari penguraian firman yang begitu panjang lebar hari ini hanya satu, yaitu Tuhan telah mengambil kebijakan untuk tahun ini. Apakah itu? Itu Tuhan akan membuat arah, semua arah menjadi jelas dalam tahun ini. Apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun kerinduan kita, kerinduan saudara dan saya, untuk semua itu berlaku kebijakan Tuhan ini. Kebijakan Tuhan ini berlaku di tahun ini. Tuhan akan membuat semua arah menjadi jelas. Seperti dimulai dari suatu yang masih bayang-bayang, hanya mendengar derau hujan di dalam alam roh. Secara fisik belum ada tanda-tanda sama sekali. Sampai Tuhan lakukan dengan memberikan sebuah tanda awan sebesar hanya setelapak tangan, sampai membuat tanda itu menjadi jelas, dan sampai kepada
wujud nyatanya. Hujan turun lebat. Jadi hanya satu intinya firman Tuhan ini. Supaya kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Kita perlu mengenal hati Tuhan. Jangan hanya mengenal tangannya. Bahwa tangan Tuhan benar memberi berkat. Tapi apalah kalau begitu dangkalnya kita mengenal Tuhan. Hanya mengenal sebatas tangannya pemberi berkat. Tapi kita perlu menggali sumur yang dalam. Demikianlah kita mengenali hati Tuhan. Supaya kita tahu cara-cara Dia bekerja. Supaya kita tahu langkah-langkah Dia kalau mau melakukan sesuatu. Kita jadi jeli mengenalnya. Mengenal hati Tuhan seperti menggali sumur yang dalam. Semakin dalam kita masuki air sumur yang dalam itu, maka semakin sejuk airnya. Demikian hati Tuhan. Jangan mau hanya sebatas mengenal tangan Tuhan. Tangannya yang selalu direntangkan, memberkati, memberi berkat, memberi jawaban doa, memberi ini, semuanya. Hanya ketika Tuhan datang langsung kita melihat tangannya. Ketika Tuhan datang menghampiri kita, kita hanya melihat ke arah tangannya. Kenapa? Apakah buah tangannya? Apakah oleh-oleh yang dibawa Tuhan bagi saya? Saudara, jangan. Tapi pandanglah kepada hatinya. Hatinya yang tulus. Hatinya yang tulus dan penuh kebaikan. Itulah yang kita perlu kenal. Elia mengenal jauh Tuhan Allahnya. Paulus mengenal dalam siapa Yesus. Dan dia masih berkata, aku rindu lebih jauh, lebih dalam mengenalmu Tuhan. Saudara, mengenal Yesus berarti kita perlu mengenal hatinya. Saudara, inilah karya Tuhan yang mau dinyatakannya bagi kita dalam menggenapi kebijakannya. Lihatlah, semua arah akan menjadi jelas. Inilah inti firman Tuhan hari ini. Untuk menguatkan kita akan janjinya di awal tahun 2025 yang lalu. Sudah masuk setengah perjalanan kita tahun ini. Sudah masuk habis 6 bulan. Tapi masih ingatkah kita akan janji Tuhan di awal tahun 2025? Janji Tuhan adalah tahun ini tahun batu penjuru, tahun pengarah, dan kebijakannya akan membuat arah semakin jelas dalam tahun ini. Dalam hal apapun itu, dalam hal profesi, permohonan, dalam hal pencarian, kesembuhan, jabatan, kedudukan, semuanya saudara berlaku kebijakan Tuhan ini. Dialah pemimpin di dunia dan di sorga. Itu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan Allah kita, Tuhan yang agung dan perkasa.